Ya, ketika down payment ini di-set menjadi 10% ataupun juga 0%, ini pasti kemungkinan risiko gagal bayar tetap ada. Ya. Kita lihat kalau selama ini Pak Suharso dan juga Pak Edi, seperti apa sih ketika masyarakat ini mulai mencicil rumah? Apakah memang banyak yang gagal bayar dan sebagainya ketika pada pemerintahan Anda? Ya, saya kira begini. Pertama, tentu dilihat dari daya belinya kan, purchasing power-nya. Dari disposable income dia, berapa sih dari disposable income-nya dia yang dia sisihkan untuk cicilan rumah. Katakan dia sudah sekian gitu, X gitu. Dan X ini kemudian yang diharapkan sekian tahun itu tetap gitu kan. Tapi ternyata X itu naik jadi X1, naik jadi X2, naik jadi X3. Meskipun memang ada kenaikan dari disposable income-nya, tapi kan dia sekarang sudah punya rencana untuk lain, anak makin besar, kebutuhan sekolahnya makin tinggi, harga-harga juga sudah kena inflasi, ada efek inflator terhadap penerimaannya, terhadap penghasilannya. Maka sebenarnya apa yang dia mau korbankan? Dia mengorbankan untuk menghitung kembali berapa yang dia bisa ambil lagi. Pasti senantiasa rumah yang jadi korban. Nah, ketika rumah menjadi korban, dia bilang gampang lah nanti dia sewa lagi, mulai merangkak lagi, dan kan kasihan. Lalu apa yang terjadi? Rumah-rumah ini kemudian diantri oleh investor-investor yang membeli rumah dengan harga murah. Dia tanya ke bank, ada berapa ribu rumah itu? Saya tebas aja deh semua dengan harga sekian. Kan kasihan. Nanti dijual lagi dengan harga yang lain. Nah, jadi menurut saya sekali lagi isunya itu bukan di soal uang muka. Tetapi bagaimana mempertahankan daya beli mereka, ya kan, itu matching dengan ketersediaan likuiditas, dan mereka dijanjikan dengan suku bunga yang tetap selama 20 tahun. Itu mereka happy. Mereka happy, saya kira itu. Oke, baik. Tapi kalau menurut Pak Edi bagaimana? Kalau misalnya sekarang dengan adanya DP mau 10 maupun 0%, ini sebetulnya bukan permasalahan utama. Tapi kan tujuan pemerintah itu untuk kemudian meningkatkan kredit konsumsi di perbankan juga untuk supaya orang bisa termotivasi untuk membeli rumah. Kalau menurut Anda kemudian solusinya bagaimana supaya orang itu mau membeli rumah, mau DP diturunin berapapun, bagaimana? Nah, saya sepakat kalau Anda mengatakan bahwa properti ini adalah suatu sektor yang perlu didorong ya. Karena memang terkaitan dengan sektor ini itu terlalu banyak. Terus DP ini menurut saya sepakat bahwa DP itu perlu ada, tidak boleh nol. Cuman berapa besarannya ini ya harus dilihat dengan kondisi pasar. Kalau kayak sekarang pasar lagi melesu, ya mungkin pemerintah bisa saja memberikan atau bank bisa memberikan bunganya yang lebih menarik ya. Dan juga suku bunga yang lebih menarik itu sangat penting. Karena suku bunga ini properti ada beda dengan kredit yang lain. Properti itu sekali kredit itu jangka panjang. Minimal 5 tahun, bisa sampai 20 tahun. Jadi kalau bunganya naik sedikit aja itu pengaruhnya besar sekali. Jadi orang akan berpikir untuk membeli. Padahal rumah itu adalah kebutuhan pokok. Kita juga harap sekali bahwa masyarakat kita itu harus diberi pemahaman bahwa rumah itu lebih penting daripada yang lain. Kalau mestinya ada duit itu beli rumah dulu. Pak Edi, kalau tadi solusi dari Pak Suharso kan tadi bilang ada fixed rate begitu selama 20 tahun, bukannya ringan. Nah, itu kalau menurut Anda itu kan sangat baik, tapi kemudian bisa nggak pemerintah kemudian menyediakan itu sekarang? Kalau untuk umum mungkin agak sulit ya Pak ya, karena jumlahnya terlalu besar dan juga fluktuasi bunga kita ini kan terlalu sering lah ya, ada naik turunnya. Tapi kalau untuk program rumah murah yang kayak sekarang 1 juta rumah itu sudah bagus. Nah, cuman kita berharap 1 juta rumah ini bisa dibuka lagi yang lebih luas cakupannya. Jadi arti kata sekarang kan harga rumah itu dipatok sampai katakan 125 juta. Nah, 125 sampai 250 atau 300 ini kan masih termasuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, itu mungkin perlu juga diberikan, tapi dengan ya mungkin bunganya lebih tinggi sedikit daripada yang FLPP program 1 juta rumah. Oke, baik. Ada juga penelpon kita yang sudah bergabung melalui sambungan telepon yang mungkin juga menaruh perhatian terhadap KPR ini. Ada Pak Indra Gautama dari Bogor. Selamat siang, Pak Indra. Oh, selamat siang, Berita Satu. Iya, silakan Pak Indra. Silakan sampaikan tanggapan Anda, Pak Indra. Oke, baik, terima kasih ya. Saya kok agak tergelitik ya dengan judul dialognya di Berita Satu siang ini ya. Bisa tidak membeli rumah tanpa DP?
saya terasa betul bahwa masalahnya utama itu mungkin bukannya bagaimana kita meningkatkan income berapapun kita, bapak-bapak, mungkin akan sangat sulit bagi kami untuk keep up dengan harga rumah yang terus meningkat tanpa pernah ada ujungnya di mana gitu. Jadi kalaupun kita terpaksa menyisihkan sesuatu untuk sekedar DP rumah pun mungkin akhirnya tidak akan terkejar-kejar. Mungkin harusnya memang saya mengusulkan pemerintah kasih semacam proteksi atau subsidi kepada para pengembang yang ingin menerapkan konsep ini ya, sehingga masyarakat yang ingin memiliki rumah bisa segera memulainya. Sementara untuk komitmen itu kan saya rasa tidak ada ya orang yang sedang mencicil rumah kemudian mau ngemplang, atau mereka betul-betul memanfaatkan fasilitas seperti itu untuk memiliki rumah gitu. Sertifikatnya bisa ditahan mungkin 20 tahun, 30 tahun sampai kita bisa menyicil rumahnya. Tapi tolong permudah kami untuk bisa mendapatkan rumah bisa tanpa DP ya, sangat bagus, kalau menurut saya bagus sekali. Artinya akses orang untuk mendapatkan rumah akan lebih luas. Tinggal mungkin developernya aja kerepotan kali ya, karena mungkin permintaannya agak meledak begitu saja mungkin, Pak. Baik. Terima kasih Pak Indra dari Bogor tadi. Ya Pak Indra nampaknya ini senang sekali ya, antusias kalau misalnya DP-nya 0%. Mungkin kami juga sebenarnya Pak. Tapi bagaimana dengan industri properti ya kalau misalnya DP-nya 0%? Persoalan juga tadi dibilang Pak Indra tadi, gajinya kita itu tidak akan mungkin bisa keep up dengan harga yang akan terus naik di perumahan. Nah, gajinya naik, harga rumah juga naik. Nggak mampu mengejar. Iya, kalau itu kan menjadi masalah makro, ya kan, bukan hanya dihadapi oleh masalah perumahan, tetapi juga dihadapi oleh semua aktivitas ekonomi yang lain. Jadi isunya bisa bergeser ya. Tetapi kalau kita kembali ke soal rumah tadi, ya kan, senantiasa sekarang itu terjadi mismatch sebenarnya. Ekspektasi masyarakat umum tidak hanya yang dilayani oleh pemerintah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, tetapi di luar itu termasuk masyarakat yang ingin punya rumah 500 juta ke 600 juta bahkan sampai 1 miliar. Buat mereka pertama, bisa nggak saya bisa mendapatkan fasilitas suku bunga yang tetap? Yang kedua, bisa nggak saya mendapatkan untuk 20 tahun? Atau 25 tahun, atau bahkan 30 tahun. Bagaimana kita dengan saudara-saudara kita yang lain, saya maksud dengan saudara-saudara lain, warga negara yang lain di negara lain, yang lebih maju. Ya, di negara-negara yang lebih maju itu mereka bisa mendapatkan pembiayaan yang jangka panjang dengan bunga yang tetap. Ya kan? Artinya gini, ketika mereka punya daya beli di sana tinggi, bagus gitu, mereka dapat fasilitas seperti itu. Sementara di tanah air kita ini sendiri, ketika daya beli mereka juga naik turun, tapi pasar untuk suku bunga dan juga ketersediaan jangka panjangnya tidak ada kepastian. Maka sebenarnya melalui perumahan ini, properti ini, semestinya otoritas moneter bisa berpikir bagaimana caranya bisa menyediakan fixed rate dalam jangka panjang, likuiditas jangka panjang. Nah, itu kan bisa mengundang perbankan untuk share berapa dan itu punya efek moneter yang baik buat keseluruhannya. Baik, gitu. Pak, kalau tadi solusi dari Pak Indra menanyakan, kalau bisa nggak nih kalau pemerintah mungkin memberikan subsidi ataupun kemudahan untuk disalurkan kepada properti perusahaan supaya mempermudah yang saya kira bisa. Kalau itu bisa kan ya? misalnya kayak likuiditas pembiayaan perumahan itu kan bisa saja sebelum dia menjadi KPR, dia jadi masuk ke kredit konstruksi. Ketika kredit konstruksi, maka apa yang terjadi? Harga murah akan terjadi di rumah. Jadi biaya untuk pembangunan rumah itu turun. Ketika harga rumah itu turun, tentu daya beli mereka menjadi terangkat kan? Atau setidak-tidaknya mendekati daya beli mereka yang maksimal. Nah, itu bisa dilakukan. Nanti inovasi lagi ke KPR. Itu zaman saya dulu saya sudah usulkan seperti itu. Saya nggak tahu kenapa dia belum berjalan. Jadi sebenarnya kalau ada dana sekitar 9 triliun tahun 2016, sebelum dia masuk ke KPR, masukkan dulu di kredit konstruksi. Nanti kan akhirnya jadi rumah dengan biaya cost of fund yang rendah. Nah, kemudian ini dijual dengan pembiayaan jangka panjang dan suku bunga tetap. Nah,
Pak Edi, kalau bicara soal backlog, ini kayaknya sudah jadi permasalahan tahun ke tahun ketika kita bicara tentang public housing. Nah, ini sebenarnya industri properti sendiri memiliki satu minat untuk membantu tidak sih permasalahan public housing ini? Atau memang tergantung dengan kapital yang dimiliki oleh orang per orang nih, atau masyarakat aja? Kalau kita terus terang, dari dulu yang menyediakan rumah murah itu kita sebagai pengembang. Ya kita tahu lah, di mana-mana pembangunan rumah itu hampir dilakukan oleh swasta. Dan rata-rata itu ada di bawah anggota kita, Real Estate Indonesia. Jadi kalau bicara minat atau tidak, kita dari dulu sangat minat dan sampai sekarang kita malahan lebih minat. Maka program Sejuta Rumah ini menurut saya kami sungguh ini suatu program yang tidak gampang ya Pak ya. Tapi kami tetap mendukung sepenuhnya karena itu suatu terobosan baru dari pemerintah yang dimana kita menganggap ini suatu hal yang sangat perlu. Nah, di sini dengan Pak Indra tadi yang mengatakan bahwa rumah naik terus, sebenarnya sekarang subsidi itu sudah ada yang dilakukan melalui program Sejuta Rumah tadi, yang juga dulu beliau menciptakan FLPP ini. FLPP ini adalah fixed rate yang ditentukan oleh pemerintah selama 20 tahun yang dimana bunganya sangat rendah dibandingkan bunga umum. Kalau dulu sekitar 7%, sekarang 5% ya, per tahun. Nah, ini sangat membantu sebenarnya, sangat membantu. Dan uang mukanya sekarang oleh BTN kan 1% ini. Nah, kalau ini bisa dijalankan 1%, ya 1% itu sebenarnya tidak ada artinya, tapi itu lebih kepada orang yang beli ini merasa memiliki. Nah, sebenarnya kalau untuk yang di luar program Sejuta Rumah, memang kalau harga pasar itu saya pikir kita ini open market ya, open market. Jadi saya rasa harga itu pasti ditentukan oleh pasar. Baik, Pak Edi dan juga Pak Suharso, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya.